Oke, kembali lagi di channel saya Renaldo SB. Rocky Gerung kembali lagi menyerang Pak Jokowi ya. Kalau nggak menyerang Pak Jokowi kayaknya nggak bisa makan ya. Karena kalau nyerang Pak Jokowi viral terus anak ini. Ya, kali ini juga tentang Mas Wapres yang kembali mengajak mahasiswa untuk memperbaiki kelola tata cara, tata kerja, MBG, dan Koperasi Merah Putih. Langsung ke Indonesia Timur ya kan. Mas Gibran bergerak ya kan, tidak cuma diam di istana, banyak sekali gerakan kejutan dari Mas Gibran dalam menangani masalah ya. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Wah, Jokowi lagi. Kita tetap lakukan semuanya dengan baik. Jangan gagal fokus. 5 tuntutan itu bagus, tapi 5 tuntutan itu ya kemudian Anda tuntutan 1 dan tuntutan 2 itu udah bagus. Tuntutan ketiga, 4, 5 lebih baik lakukan tuntutan untuk adili Jokowi dan makzulkan Fufafa. Itu lebih baik. Salam dari saya ya bersama senior. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap polisi pada pagi ini. Kabar itu dibenarkan oleh tim pengacara Roy Suryo, Petrus. Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap. Suatu hoax, suatu tuduhan yang dasarnya itu tidak kuat. Misalnya Anda menyebut tadi soal pemenangan Ganjar Mahfud. Jenderal Purnawirawan Setio Sularso itu bukan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ya. Dan kalau besannya Pak Andika memang benar. Tapi apa karena besanan itu kemudian bisa disatukan dalam satu pilihan politik? Apalagi yang punya mobilnya itu adalah adiknya Pak Setio Sularso. Jadi jangan biasakan mengambil suatu kesimpulan yang berdasarkan sesat pikir. Dalam politik itu nggak ada yang nggak mungkin gitu kan? Mempertemukan benang merah dari satu benang merah ke benang merah yang lain. Itu nggak ada yang mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Apalagi masih hubungannya adalah hubungan besan. Gitulah, artinya ada hubungan keluarga yang terikat di situ. Gitu. Jadi wajar-wajar saja menurut saya ketika orang kemudian bertanya. Iya, wajar-wajar aja kan ketika orang kemudian bertanya kenapa Anda ini. Kalau saya ngomong, berikan saya kesempatan ngomong, karena ketika Anda bicara, saya nggak memotong pembicaraan Anda gitu. Baik, Biasakan baik, kita silakan. punya etika pembicaraan. Makanya saya sebutkan bahwa dalam mengenari kesimpulan jangan menggunakan sesat pikir. Kalau memang misalnya Siti Nuraini itu kader PDI Perjuangan, Setio Sularso itu kader PDI Perjuangan atau pengurus PDI Perjuangan, maka kesimpulan PDI Perjuangan bisa diduga terlibat, bisa diduga masih. Belum tentu itu adalah putusan dari partai, tapi hanya individu. Nah ini Siti Nuraini bukan kader PDI Perjuangan, Setio Sularso juga bukan kader PDI Perjuangan. Kalau Pak Andika memang iya, ini kan hubungannya antara besan dan saudara, kok tiba-tiba dikaitkan gitu loh. Sekarang yang kita pertanyakan, siapa yang ngasih pesanan ke BEM Bersatu itu? Misalnya, gimana Mas Salim menjawabnya? Bagaimana Mas Salim menjawabnya? Dan apakah dari teman-teman ini sebenarnya ikut mendukung tidak sih, atau dari Mas Salim deh? Apakah gerakan mahasiswa yang saat ini bisa dikatakan terbagi menjadi 2 seperti itu ya? Ya, baik, terima kasih. Saya mau balik ke pernyataannya tadi Bang Guntur Romli ya, terkait dengan yang dibahas kan adalah soal kenapa nggak mungkin ada hubungan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, sekarang besannya atau adik dari besannya Pak Andika ini hubungannya sama Tio apa?
Ya kan? Kenapa tiba-tiba jadi ngasih mobil ke Tio? Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul hal seperti itu. Nggak mungkin saya nggak kenal dengan Tio, lalu kemudian saya berikan satu mobil ke Tio tanpa alasan tertentu. Pasti kan ada alasannya. Terus kedua, kalau kita bicara soal BEM hari ini, sebenarnya menurut saya ya, sah-sah aja ketika misalnya, oke nih BEM A misalnya punya pandangan seperti ini, BEM B punya pandangan seperti ini, itu sah-sah saja. Cuma yang jadi miris adalah ketika misalnya si BEM A ini misalnya pandangannya ternyata lebih pro kepada negara, terus BEM B ini pandangannya kontra terhadap negara, tapi orang lebih support kepada hal-hal yang kontra terhadap negara tanpa melihat apapun capaian yang sudah pernah dilakukan oleh negara. Bahkan mungkin hari ini, ya saya berani bilang Bang Guntur Romli hanya melihat hal-hal yang mungkin lebih jelek terhadap negara dibandingkan hal-hal positifnya. Seperti itu. Oke, silakan dijawab Bang Guntur. Kasus MBG, Anda menyebut hal positif itu apa? Ex-pimpinan BGN itu ditangkap oleh kejaksaan dengan kasus korupsi yang masih berjalan. Kemudian juga laporan dugaan korupsi ke KPK yang dilakukan juga oleh pimpinan BGN. Komnas HAM juga menemukan ada indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG. Artinya Mas Guntur, artinya PDIP mendukung gerakan mahasiswa ini Mas Guntur? Oh ya, sebagai kritik untuk tata kelola MBG, termasuk juga kritik terhadap BGN, kami memberikan dukungan dalam arti ya, biarkan mereka bersuara tanpa harus diintimidasi, tanpa harus dihambat, karena itu kan bagian dari penyampaian aspirasi teman-teman mahasiswa. Yang jelek yang dilakukan oleh BEM Bersatu itu kan mencatut kampus, mencatut BEM di fakultasnya gitu kan. UNJ membantah, UNAS membantah, UNPAM membantah, BSI membantah. Jadi kita lihat BEM Bersatu itu. Silakan. Bagaimana kalau disebut ini mencatut ada universitas gitu yang jika universitasnya ini justru membantah, Mas Salim? Ya sebenarnya begini ya, kalau tadi misalnya Bang Guntur Romli bilang Kejaksaan Agung menangkap misalnya beberapa pimpinan dan lain sebagainya, itu kan kesalahan individu. Kesalahan individu itu tidak bisa disalahkan kepada instansinya yang berjalan dengan baik-baik aja gitu loh. Kalaupun ada masalah silakan ditangkap, diselesaikan, dievaluasi gitu. Dan itu juga yang sering kita suarakan. Setelah berkoar-koar ya, berdemo, berteriak-teriak, akhirnya para mahasiswa dapat berjumpa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sebenarnya buat kalian ya, para mahasiswa, tidak perlu kalian itu berteriak-teriak ya kan, habis itu merendahkan pemimpin, meminta pemimpin untuk mundur, sementara kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian teriakkan. Kan alangkah baiknya seperti ini ya, daripada kalian demo kan mending kalian surat itu Wakil Presiden. Wakil Presiden saat ini adalah orang yang ya mau berjumpa dengan siapa saja, apalagi para mahasiswa. Semua ya kan kritikan kalian kepada pemerintah itu pasti dia catat. Pasti beliau ini Gibran Rakabuming Raka ini ya kan pasti nanti sampaikan ke Presiden. Dan mana yang baik itu nanti dijadikan masukan, tapi mana yang tidak baik mungkin akan dibuang. Daripada kalian mahasiswa berdemo yang niatnya mungkin demonya oke lah kalian prihatin kepada masyarakat, tapi nanti kalian ini ada yang menunggangi demo kalian ini. Buktinya mak-mak bengak tukang demo masuk di antara kalian semua. Jadi cobalah kalian itu berpikiran maju. Wakil Presiden sekarang ini adalah ya contoh anak muda yang mau mendengarkan kritikan, masukan apapun dari rakyat. Jadi sekali lagi berulang-ulang saya bilang, tidak perlu berdemo, karena kalian demo itu pasti nanti ada yang menungganginya untuk berbuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Mereka hanya menginginkan negara kita ini chaos, dan mereka bisa mengkudeta ya kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran. Itu yang mereka inginkan. Tapi kalian mungkin sebagian mengetahui, tapi mungkin sebagian tidak mengetahui. Jadi buat kalian para mahasiswa ya, belajar saja. Kalau ada yang mau kalian kritik kepada pemerintah, sampaikan, minta untuk bertemu Wakil Presiden, karena saya yakin Gibran akan mau menjumpai kalian semua. Gibran bukan Wakil Presiden yang penakut.
Ya, yang melihat demo lantas bersembunyi, tidak ingin menemui. Tidak seperti itu Gibran Rakabuming Raka. Beruntunglah kalian mendapatkan wakil presiden yang setiap kali ada orang demo, ya beliau sibuk ingin bertemu, menanyakan apa yang kalian demokan. Buat wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, tetaplah dengarkan suara hati rakyat. Karena ya demo terjadi kadang-kadang karena rakyat Indonesia suaranya tidak didengar. Dan kalian buat para mahasiswa, coba sekali-sekali ya kalian berdemo lagi tuh ke DPR, minta tuh DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena apa? Ya, kalau undang-undang itu tidak disahkan, di Indonesia ini gampang sekali orang korupsi. Karena korupsi pun ya, korupsi triliunan, nanti hukumannya cuma berapa tahun. Habis itu uangnya tidak disita. Ya, jadi buat mahasiswa sekali lagi ya, pandai-pandailah dalam menyikapi apa yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Presiden kita sedang melakukan hal yang terbaik. Bagaimana caranya agar negara kita ini maju ke depan dan rakyatnya makmur. Kalau ada orang yang menghasut, ya walaupun itu guru kalian sendiri, jangan kalian dengarkan. Tugas kalian belajar sehingga kalian pintar dan nantinya kalian bisa menggantikan posisi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Jangan dengarkan orang-orang yang hanya ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, menghasut para mahasiswa, menggunakan para mahasiswa untuk melawan pemerintahnya sendiri dan untuk membenci presidennya sendiri. Kalian para mahasiswa, coba belajar mencintai presiden. Kalau tak ada rasa cinta kalian kepada presiden, negara ini tidak akan maju. Ya, seluruh rakyat Indonesia, dari mulai hari ini coba kita itu biasakan cintai presiden kita itu. Bantu presiden kita itu agar beliau bisa bekerja dengan tenang. Dengan cara apa? Tidak berdemo. Kalau ada kebijakan pemerintah yang mungkin ya tidak pro ke rakyat, sampaikan secara langsung, minta untuk bertemu kepada wakil presiden. Mungkin presiden kita sedang sibuk, tapi kan ada wakilnya. Jadi tidak ada lagi keributan di negara Republik Indonesia ini. Kalian ini kebanyakan orang provokator, ya kayak tuh yang mengaku ketua BEM menghasut mahasiswa untuk melawan presidennya sendiri. Jadi jangan bodoh, pergunakan akal sehat. Tidak ada pemimpin yang tidak menginginkan kemakmuran rakyatnya. Itu yang menghasut itu hanya sekelompok orang yang tidak lagi mendapatkan jabatan atau tidak lagi mendapatkan ya uang di negara Republik Indonesia ini. Jadi dia hanya tahu membuat kacau di negara Republik Indonesia ini dengan menggunakan para mahasiswa. Jangan berperasaan ya seolah-olah revolusi sama kalian jadikan 98. Ini berbeda ya. Kalau dulu bolehlah, karena apa? Ya dulu Soeharto terlalu lama memimpin. Kalau sekarang kita yang memilih presiden kita, jadi kalian hargai pilihan rakyat. Kalau kalian tidak suka sama pemimpin, setidaknya kalian doakan. Coba ya, pernah nggak tanya ke hati kalian, pernah nggak sekali saja seumur hidup kalian mendoakan pemimpin? Doakan pemimpin kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto Gibran, agar beliau ini ya Allah kasih umur yang panjang, kesehatan yang berlimpah, dan Allah jadikan dia pemimpin yang amanah. Indonesia ini akan berubah kalau rakyatnya berubah. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Ya, jadi buat para mahasiswa tak perlu kalian berdemo, tak perlu kalian demo sampai tanggal 16 lah, sampai tanggal berapa lah. Nanti ujung-ujungnya kalian ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan ingin menjatuhkan ya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bukankah kalian sudah mendengar terlalu banyak yang ingin mengkudeta Prabowo Subianto? Harusnya itu kalian masukkan ke otak kalian itu. Jangan sikit-sikit ya kan masalah MBG kalian mau komplain. Padahal MBG itu ya berguna untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin sebagian orang teriak-teriak tak perlu MBG. Kalau dia tak perlu MBG, tak usah dikasihnya anaknya makan pakai MBG. Tapi banyak lagi saudara kita yang kurang mampu. Dengan adanya MBG mereka merasa terbantu.
program pemerintah itu bagus. Jadi kalian para mahasiswa seharusnya mendukung. Yang dukung pemerintah. Kalau programnya untuk mencerdaskan anak bangsa, kalian dukung. Bukan kalian teriak-teriak masalah MBG. Masalah tuh BBM yang naik. Yang dinaikkan itu Pertamax non subsidi. Ya kan? Bukan Pertalite. Jadi tak perlu juga kalian ributkan. Daripada kalian ribut, demo, teriak-teriak, mending kalian itu usahakan untuk berjumpa ya presiden ataupun wakil presiden. Itu kelihatan bahwasanya kalian itu adalah mahasiswa yang pintar. Yang berteriak-teriak itu seperti mahasiswa ya, seperti mahasiswa bengak yang tidak punya pendidikan. Kalau ada dosen kalian ikut tuh ya, yang gak saya lihat videonya itu, tak usah kalian dengar. Itu hanya provokator. Ya, kasihani orang tua kalian. Setengah mati mereka mencari uang agar kalian itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, agar nanti kehidupan kalian itu ya bisa menjadi ya kan orang yang berguna. Kalau kalian tak kasihan dengan diri kalian sendiri, kasihan kepada orang tua kalian. Ya, anak-anak mahasiswa, cukuplah demo itu. Sekarang ini nggak musim demo. Yang musim itu bicara baik-baik. Apa yang kalian inginkan bicarakan baik-baik. Itu lebih terhormat daripada demo-demo yang tidak bermanfaat. Buat Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ya terima kasih banyak Pak Wakil Presiden. Tetaplah ya setiap kali ada demo, baik mahasiswa atau masyarakat biasa, ya kan, itu berusahakanlah untuk berjumpa dengan masyarakat. Dengarlah keluh kesah masyarakat. Yang baik diambil, yang tak baik ya kan disimpan. Mantap sekali apa yang telah dijelaskan oleh Bu Yohana, gamblang dan sangat jelas sekali. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk pencerahan ya. Nah sobat semua, apa sih komentar kalian tentang video kali ini? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua saudaraku. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.